Kali ini saya akan menjelaskan tugas 1B. Tugas 1B adalah matriks yang memiliki fungsi untuk melakukan penjumlahan matriks atau addition, lalu ada subtraction, lalu juga bisa melakukan multiplication. Di dalam multiplication dibutuhkan juga fungsi transpose matriks, yaitu merubah dari baris menjadi kolom. Hal ini akan dijelaskan nanti pada saat penjelasan multiplication. Di dalam program ini juga terdapat beberapa perintah, ya, seperti untuk menampilkan fungsi help, lalu memberikan open file sesuai dengan alamatnya, file string, lalu juga ada fungsi untuk addition, subtraction, dan multiplication. Ya, sekarang setelah kita compile, kita akan menunjukkan fungsi help-nya atau minus h atau juga minus help. Di sini adalah contoh penggunaan bagaimana menggunakan argumen dari fungsi program ini. Lalu kemudian kita juga bisa membuka file dengan seperti ini. Saya sudah menyiapkan data tugas 1b.csv yang berisi dua matriks A dan matriks B. Matriks A berukuran 3x4, matriks B 3x4 juga, dan dipisahkan oleh enter. Sebelum itu kita akan menjelaskan bagaimana proses membuka file CSV tersebut, lalu memasukkan masing-masing, memisahkan antara matriks A dan matriks B. Matriks A itu diambil, ada suatu tipe definisi type def baru yang merupakan type baru yang dinamakan matriks. Dan sebenarnya matriks ini adalah simplifikasi atau ya penyederhanaan dari fungsi vektor 2 array. Dapat dilihat di sini adalah vektor, lalu di dalamnya terdapat vektor, dan kedua vektor tersebut bernilai double, dapat diisi nilai double. Jadi di sini adalah vektor 2 array, lalu dibuat type definisi baru menjadi matriks. Lalu untuk cara open file, pada saat kita mendefinisikan sebuah tugas 1b.csv dengan perintah -f, di bawah sini. Kita memasukkan alamat tugas 1b.csv, lalu dia melakukan hal ini dapat dilihat pada saat membuka file -f di sini, ya, -f. Jika terdapat argumen -f atau true argumen minus file, maka argumen selanjutnya diekspektasikan value-nya adalah file string atau alamat file yang akan di-open, file CSV yang akan di-open. Lalu ini adalah proses open file string tadi, alamat file itu dibuka menjadi dijadikan suatu file, masukkan file ifstream jadi file stream, lalu file tersebut dibuka, dan jika gagal terdapat error gagal membuka file. Lalu jika berhasil, proses selanjutnya adalah membaca matriks. Di sini ada fungsi baru membaca matriks, read matrix. Di sini ada read matrix. Jadi read matrix di sini adalah membaca suatu if string
yang menggunakan pass by reference dengan menggunakan dan ini ya, jadi pointer pass by reference. Jadi pada saat dia membuka file tersebut lalu membacanya, jika ditemukan file dalam satu baris itu empty, kosong, tidak sama sekali, maka dia berhenti membaca, stop membaca. Jika tidak, dia akan membaca per baris. Dia akan membaca per baris, dimasukkan ke dalam SS, lalu dibagi, delimiternya adalah koma, lalu diambil nilai value-nya. Jika value-nya tidak kosong, maka value tersebut dirubah. Value-nya di sini masih dalam bentuk string ya. Lalu stod itu merubah dari string menjadi double, lalu memasukkan ke dalam vektor double row ya. Lalu dimasukkan menjadi matriks ini. Dari matriksnya adalah vektor double ya, vektor dalam vektor, dimasukkan menjadi row vektor. Lalu hasilnya tersebut dimasukkan lagi menjadi jadi setiap kolom lalu menjadi baris, menjadi double vektor, row vektor. Tadi ada matriks A ya. Jadi matriks A, pembacaan matriks A di sini, lalu matriks B dibaca karena tadi pass by reference. Jadi pada saat dia membaca CSV sini, baris 1, baris 2, baris ketiga, dia stop di sini, lalu keluar. Lalu ketika read matriks selanjutnya, karena dia pass by reference, kursor tidak mengarah ke baris 1 lagi, tapi melanjutkan dari baris yang sebelumnya, yaitu sebelumnya adalah baris keempat, dia melanjutkan dari baris ke-5 dan seterusnya, sehingga didapatkan pemisahan matriks A dan B melalui enter ya. Lalu file tersebut di close. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perform matriks untuk perhitungan penjumlahan atau addition. Di sini terdapat perintah addition. Jadi ketika dia mendeteksi minus a, fungsi argumen minus a atau minus add, itu akan mengaktifkan boolean add. Ketika boolean flag atau boolean add ini bernilai true, maka kita akan menjalankan fungsi penjumlahan matriks. Di sini adalah fungsi penjumlahan matriks jika if add bernilai true, karena sebelumnya secara default dia bernilai false ya. Secara default ketika dia di fungsi global, ketika dia inisialisasi dia akan bernilai false sampai kita membuat argumen dari program tersebut menjadi minus a, sehingga otomatis flag add menjadi true. Nah, ketika dia mendeteksi add menjadi true, dilakukan operasi penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks seperti ini, addition ya, addition. Oke, kita coba jalankan tugas 1B di bawah sini. Tugas 1B dengan file tugas 1b.csv, lalu minus a. Ini hasilnya. Dia akan ngeprint matriks A, matriks B, dan operation matriks A plus matriks B. Lalu apakah bisa juga dengan minus perintah lain add? Ya, menghasilkan hal yang sama ya. Lalu jika kita tidak mengisikan filenya, apa yang terjadi? Hanya perintah add saja, maka please insert file name location CSV. Jadi ada warning ya. Di sini didapatkan dari perintah ini. Jika gagal membuka file tersebut, jika open file, jika dia mencoba membuka file tapi file tersebut tidak ada, open file ini boolean ya, open file. Oke, jadi open file ini adalah flag ketika kita berhasil mengisikan
minus F dan alamat file CSV-nya. Dia akan memberikan nilai true. Jika tidak ada, maka tetap berisi open file menjadi false, dan ketika false seperti ini, ada fungsi negasi dari sini, maka insert file name akan diperintahkan misalnya insert file name dan langsung return sama dengan -1. Lalu ini perintahnya, kita ulang lagi seperti ini. Untuk penjelasan matrix addition seperti ini, dia akan menjumlahkan setiap komponen dengan indeks yang sama di matriks A dan matriks B. Terlihat di sini A IJ ditambahkan dengan B IJ, hasilnya adalah result IJ. Lalu akan fungsi addition di sini akan menghasilkan result tadi, nilai balik result yang merupakan result sendiri adalah matriks ya, matriks. Jadi sebagai singkat penjelasan seperti ini: addition, kuning, ini magenta, merah, dan hijau. Jadi yang ini adalah matriks A 0,0 ini ditambahkan dengan B 0,0, hasilnya adalah result 0,0. Lalu begitu juga dengan magenta ini adalah baris 0 kolom 1 ditambahkan dengan matriks A indeks baris 0 kolom 1, matriks B kolom baris 0 kolom 1, dan seterusnya. Jadi akan ditambahkan individualnya. Syaratnya adalah matriks A dan B memiliki dimensi yang sama. Jadi baris dan kolomnya harus sama. Oke, selanjutnya adalah fungsi subtraction. Jadi fungsi subtraction kan didapatkan seketika fungsi minus S. Jadi kalau tadi adalah addition, ini adalah minus S. Minus S tadi menampilkan matriks A dan matriks B sama A minus B. Pada dasarnya sama dengan addition. Jadi operasinya adalah pada indeks yang sama, A00, B00, jadi R. Tapi nilai ini akan berbeda dengan B kurang 0 ya. Jadi dia tidak bisa menggunakan fungsi yang terbalik, jadi konsisten A minus B. Lalu menghasilkan result yang pada indeks yang sama. Selanjutnya adalah penjelasan fungsi multiplikasi. Kalau dalam multiplikasi kita dengan minus M, hasilnya adalah dot matrix. Jadi kalau misalnya matriks A adalah 3 kali 4, matriks B dengan 3 kali 4, ini tidak bisa langsung dilakukan perkalian dot matrix, tapi matriks B harus ditranspos menjadi matriks dengan dimensi 4 kali 3, sehingga matriks A adalah 3 kali 4 dikali dot matriks B 4 kali 3. Berikut adalah penjelasannya. Oke, pertama diketahui matriks A dan B seperti ini dengan dimensi yang sama, dan seperti yang saya sebutkan tadi tidak bisa langsung dikalikan secara dot matrix, tapi harus memiliki dimensi yang berbeda ya. Jadi syaratnya adalah kolom A harus sama dengan baris row B. Kita lihat di sini di bagian multiplication.
Pertama adalah kita mendefinisikan ukuran dari matriks A dan matriks B. Kita mendapatkan row A itu dengan fungsi A size di sini. Lalu kolom A didapatkan dari ukuran vektor dari vektor A indeks 0. Ini didapatkan kolom. Begitu juga dengan row B dan kolom B. Lalu di sini adalah suatu validasi jika kolom A tidak sama dengan row B, maka akan terdapat warning, lalu dia akan return ya, otomatis fungsinya langsung selesai. Tapi jika sesuai, artinya kolom A itu sama dengan baris B, maka akan dilakukan perhitungan. Di sini adalah perhitungan secara singkatnya. Lalu ini adalah penjelasannya. Kita memiliki matriks A dan B yang sudah ditranspos, lalu hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya matriks A itu adalah 3 dikali 4 dikali dot matriks B 4 dikali 3 akan menghasilkan result matriks 3 dikali 3 seperti ilustrasi di bawah ini ya. Untuk perhitungan matriks 0,0 di sini itu didapatkan dari pengalian dan penjumlahan dari fungsi matriks A pada baris 0 kolom sepanjang kolom tersebut, kolom A, lalu dikalikan dan dijumlahkan dengan matriks B pada kolom 0 dengan baris sepanjang baris. Jadi fungsinya terbalik. Jadi untuk menghasilkan result 0,0 itu didapatkan dengan pengalian matriks A 0,0 dikali B 0,0, lalu hasilnya disimpan dalam R 0,0, lalu habis itu dijumlahkan lagi dengan hasil pengalian matriks A 0,1 dan B 1,0, lalu dijumlahkan lagi dengan R00 sebelumnya, lalu dijumlahkan lagi dengan hasil pengalian A kali A 0,2 B 2,0, lalu dijumlahkan dengan R00 sebelumnya, seterusnya sampai 03 dikali B 30 seperti ini. Jadi yang ini akan dikalikan dengan ini akan dikalikan dengan ini sampai akhirnya ini dikalikan dengan ini, dan semuanya dijumlahkan hasil perkaliannya menjadi satu single value menjadi R00. Lihat di sini adalah 0, 0, lalu di sini 0, di sini 0. Jadi R0 ini, indeks baris, indeks kolom, indeks barisnya akan sama dengan matriks A pada indeks baris, lalu indeks kolom ini akan sama dengan matriks B indeks kolom seperti tersebut. Lalu perkalian dilanjutkan dengan R01 yang seperti ini ya. R01 dapatkan dari matriks A yang tadi 00, 01, 02, 03. Lihat ini sama dengan ini, lalu dikalikan dengan matriks B transpose pada kolom 1 di setiap barisnya. Jadi di sini 1. Oke. Lalu terakhir sampai akhirnya pada matriks 3 kali 4. Di sini adalah 2, di sini 2 sama. Lalu di sini adalah indeks kolomnya 2, di sini menjadi sama.
Dan di sini adalah untuk setiap kolomnya, ini untuk setiap barisnya. Sehingga sebenarnya didapatkan untuk jadi untuk matriks result IJ itu adalah memiliki fungsi seperti ini, di mana A adalah fungsi indeks baris yang sama dengan indeks baris R, lalu indeks kolom R akan sama dengan setiap indeks baris kolom B, lalu untuk A-nya adalah untuk setiap kolom, B-nya untuk setiap baris, sehingga didapatkan fungsi umumnya adalah seperti ini. Jadi terdapat 3 variabel I, J, K, di mana K itu adalah perulangan di sini, perulangan sepanjang apa? Sebanyak kolom A ya, sepanjang kolom A. Kolom A itu sebenarnya pilihannya kolom A atau baris B, jadi sama aja sebenarnya. Oke. Jadi sehingga dapatkan seperti ini, I dan J ini pada aksi dari kolom dari baris result row-nya, ini kolomnya. Kita lihat I adalah baris di sini, I sama dengan ini, sedangkan J sama dengan fungsi result J, lalu sama dengan matriks kolom posisi kolom dari matriks B, sedangkan K-nya adalah setiap baris dan kolom atau kolom di sini sebanyak kolom A. Pada akhirnya resultnya adalah maksimalnya adalah row A dan kolom B. Row A dan kolom B. Jadi nilainya balik lagi seperti ini. Jika matriks 3 kali 4 dikali 4 kali 3, jadi adalah row A dikali kolom B. Row A dikali kolom B. Row A dikali kolom B. Kolom B di sini. Kolom B di sini ya. Di sini. Iya, kolom B. Kolom B di sini. Jadi demikian bagaimana perhitungan dot matrix pada fungsi tugas 1B. Terima kasih.